Cerita diteruskan saat Tintin bangun di padang luas dan dia menemukan sepatunya sudah berubah. Sekarang sepatunya menjadi berpaku. Ternyata penjahat itu sudah menukarkan sepatunya. Yuk kita ikutin ceritanya dan cari tahu kenapa penjahat itu menukarkan sepatunya. Tintin bangun dari istirahatnya di tengah padang luas yang dikelilingi kaktus. Sambil meregangkan badannya, ia mengajak Snowy untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tampak penuh semangat untuk melanjutkan petualangan di alam liar yang terbentang luas di Amerika. Saat Tintin bersiap, ia mendapati sesuatu yang aneh. Sepatu bot yang ada di depannya bukanlah miliknya. Ia terkejut menemukan paku besar dan tali di sepatu tersebut. Tintin kebingungan, jelas ini bukan sesuatu yang biasa terjadi. Sambil terus berjalan, Tintin tak habis pikir dengan sepatu aneh yang ia temukan. Ia bergumam, ini hal yang ajaib. Di sisi lain, dua polisi berkuda sedang mengikuti jejak seseorang. Mereka menyadari ada keanehan pada jejak-jejak tersebut, seperti usaha untuk menutupi sesuatu. Namun mereka yakin bahwa mereka sudah sangat dekat untuk menemukan orang yang mereka cari. Tintin terus berjalan bersama Snowy, namun ia semakin merasa ada yang tidak beres. Dia tidak menyadari kalau sepatunya itu meninggalkan jejak sepatu berpaku. Tiba-tiba dua polisi berkuda berteriak dari kejauhan memerintah Tintin untuk berhenti. Tintin heran dengan situasi ini, tak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Snowy tampak kaget dengan situasi yang mendadak tegang ini. Dengan pistol di tangan, salah satu polisi menunjuk Tintin dan berkata bahwa dia ditahan. Perasaan bingung menghantui Tintin yang langsung mengangkat tangannya tanda menyerah. Snowy berdiri di sampingnya mengawasi situasi dengan waspada. Tintin berusaha membela dirinya dan meminta alasan mengapa ia ditahan. Namun polisi menuntut pertanggungjawaban atas perampokan ban Old West yang terjadi sebelumnya, termasuk penembakan yang diduga melibatkan Tintin. Tuduhan ini sangat mengejutkan Tintin, sementara ia tahu ia tidak bersalah. Polisi kemudian membawa Tintin menuju kota. Mereka berjanji kepada penduduk bahwa sebelum malam pelaku perampokan ban akan tiba untuk diadili. Tintin yang tetap merasa tidak bersalah hanya bisa mengikuti mereka dengan perasaan tak menentu. Di kota, suasana penuh keributan dan emosi. Warga menunggu kedatangan perampok ban yang sudah lama mereka benci. Ketika rombongan polisi datang membawa Tintin, massa langsung menyerukan hukuman gantung tanpa memberi ruang untuk klarifikasi. Salah satu polisi mencoba menahan massa yang sedang terbakar amarahnya, tetapi itu sia-sia. Keadaan semakin kacau karena sebagian dari massa sudah dipengaruhi emosi dan tidak lagi peduli pada aturan atau keadilan. Tintin dibawa ke pohon besar tempat massa berencana menggantungnya. Salah satu dari orang-orang tersebut dengan santai mengikat tali di leher Tintin dan Snowy. Tintin panik dan tak bisa melakukan banyak hal. Dengan aba-aba dari salah seorang pengatur massa, Tintin dan Snowy ditarik ke atas dengan tali. Tintin kehabisan cara untuk melarikan diri, sementara kerumunan justru menikmati apa yang mereka anggap sebagai pembalasan. Namun tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi. Tali yang digunakan untuk menggantung Tintin dan Snowy putus. Tintin dan Snowy sementara selamat dari jerat maut. Salah satu pria yang mengatur penggantungan terjatuh bersama alatnya. Sekelompok pria kemudian tertawa terbahak-bahak atas insiden yang terjadi. Pemimpin yang melakukan eksekusi mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua orang bisa saja membuat kesalahan. Ia tampak kesal karena insiden itu membuat dirinya terlihat bodoh di depan umum. Sementara itu di kantor sheriff, sebuah laporan berbunyi melalui radio. Berita itu mencatat berbagai kejadian buruk yang berlangsung di kota, dari perampokan hingga tindakan main hakim sendiri. Hukum tampaknya tak berdaya mencegah kekacauan yang terus terjadi. Seorang sheriff duduk di sebuah meja dengan satu botol whisky di dekatnya mendengarkan radio yang berbicara tentang laporan yang serius bahwa ada 44 orang gelandangan yang dihukum gantung, 100 galon whisky gelap yang disita, dan bahwa jaksa serta anaknya saat ini berada di rumah sakit.
Tampaknya situasi kota sangat kacau. Radio kemudian mengabarkan penangkapan Pedro Ramirez, pelaku sebenarnya dari perampokan ban Old West. Sheriff di tengah suasana santainya langsung menyadari bahwa orang yang salah telah menjadi sasaran massa. Dia pun merasa tergugah untuk meluruskan kekeliruan tersebut. Dia minum segelas whisky dan berkata bahwa tidak ada yang boleh berpikir kalau sheriff ini membiarkan orang tidak bersalah dihukum secara tidak adil. Dia berusaha menegaskan keyakinan pada dirinya sendiri. Sheriff mulai ragu pada keputusan-keputusannya. Dia merasa berat hati karena orang yang dianggap bersalah justru mungkin tidak bersalah, dan dia adalah satu-satunya orang yang tahu fakta itu. Meski begitu, dia tetap menuangkan segelas whisky lagi sambil berkata kalau ini akan menjadi gelas terakhir. Sheriff terus menikmati whisky-nya, memuji rasa whisky tersebut yang begitu kuat. Dia menunda aksinya dengan alasan membutuhkan segelas lagi untuk kekuatan. Namun, kebiasaannya ini tampaknya semakin membuatnya diliputi keraguan dan kehilangan fokus pada tugas utamanya. Setelah selesai dengan beberapa gelas whisky, Sheriff akhirnya bangkit dan berkata sudah saatnya berangkat untuk menghentikan aksi hukuman gantung tersebut. Namun, gerak tubuhnya yang tidak stabil menunjukkan bahwa efek whisky telah memengaruhinya, meski dia masih mencoba terlihat percaya diri. Sheriff kini berjalan menuju lokasi, tapi dia tampak mabuk. Ucapannya tidak jelas, dia tertawa sendiri dan berbicara terpatah-patah tentang betapa lucunya keadaan ini. Dia tetap berusaha berbicara tentang pentingnya tiba tepat waktu untuk menghentikan hukuman gantung, namun perilakunya justru semakin tidak masuk akal. Sheriff berhenti sejenak, bersandar pada sebuah tiang. Dalam kondisi mabuk, dia mengeluh bahwa orang yang dianggap bersalah sebenarnya tidak bersalah. Dia menyalahkan whisky sebagai sumber semua masalah ini, sambil berbicara dengan suara yang tertatih-tatih. Sheriff akhirnya terjatuh dan pingsan di depan sebuah papan hukum yang tertera, hukum Volstead. Papan itu memperingatkan bahwa siapa saja yang ditemukan mabuk akan dikenai denda berat serta tindakan hukum. Ironisnya, sang sheriff sendiri adalah pelanggar utama aturan ini, membuktikan bahwa sikapnya yang mabuk membawanya ke dalam kehancuran. Sementara di tempat pengantungan, tali sudah kembali terikat di leher Tintin dan Snowy. Orang itu sudah siap menarik tali lagi untuk membuat Tintin tergantung. Di akhir cerita ini, sheriff sadar bahwa sudah salah tangkap dan berusaha selamatkan Tintin, tapi dia terlanjur mabuk sehingga tidak bisa menyampaikan berita itu ke tempat di mana Tintin dan Snowy bakalan digantung. Situasi makin tegang. Apakah Tintin bisa bebas dari tuduhan ini? Tunggu kelanjutannya!